ya. Terus kita putar aja ya. Yang dulunya Stata itu pernah juga kami lakukan workshop dengan Pak Dr. Sihar juga ya. Namun karena mahasiswa kita itu adalah terus bertambah dengan mahasiswa baru sehingga tetap membutuhkan ya penyegaran-penyegaran ya di mana untuk mahasiswa baru yang saat ini berada di angkatan 27 ya itu kita masukkan sebagai matrikulasi ya untuk pengolahan data ya. Nah, waktu yang disediakan sampai 11.30 tengah 12 ya karena kita ikuti seperti waktu perkuliahan ya, untuk matrikulasi. Hubungan hal tersebut, maka di sini sangat berharap bagi mahasiswa angkatan yang baru ini benar-benar mengikuti ya, kemudian nanti diskusi menanyakan ya. Nah, kemudian bisa dipakai untuk mengolah data pada saat mau publikasi ya di semester 2 dan semester 3 dan pada saat mau menyusun disertasinya. Namun di sini saya juga libatkan memberi kesempatan bagi para alumni maupun mahasiswa-mahasiswa yang masih juga menulis kolokium, proposal, ya, menulis untuk persiapan disertasinya untuk mengikuti ya teknik olah data ini. Mungkin dulu sudah pernah diberikan, sekarang untuk refreshing ya. Ya, jadi itu tujuan workshop kami hari ini dan di sini adalah workshop yang close hanya untuk sivitas akademika program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi. Demikian para mahasiswa, ya, mohon nanti dicermati dan diskusi yang diskusi kondusif. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi institusi dalam bentuk hasil publikasi. Demikian kiranya kilas sambutan dari saya sampaikan ke Pak Dr. Sihar, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Prof. Ya. Bu Andini, langsung saya ambil alih. Ya, silahkan. Baik. Oh, Bu Wiji ya. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Hari ini berbahagia sekali Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di dalam diskusi-diskusi kita untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel kita melalui pengolahan data. Bapak Ibu, sebagian besar saya lihat nama-nama ini sudah agak familiar dengan saya. Ada juga beberapa alumni, ada teman-teman yang beberapa juga yang sedang menyusun disertasi yang cukup intens diskusi dengan saya. Bapak Ibu, salah satu nilai positif yang kita bangun dalam silaturahmi di kampus kita ini, Bapak Ibu, adalah kita punya wadah untuk diskusi. Bapak Ibu, melalui pertemuan seperti ini, saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin kita bisa menyerap materi 100% Bapak Ibu.
Sisanya nanti pasti Bapak Ibu akan ada kendala satu dua Bapak Ibu waktu menulis disertasi atau menulis artikel. Bapak Ibu silakan. Kalau mau diskusi dengan saya Bapak Ibu, kita cari solusi sama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak di dalam berbagai dari waktu ke waktu selalu ada bagus yang lebih cepat proses pengolahan datanya, bahkan mungkin atau katakanlah artikel-artikel dan lain sebagainya Ibu ya akan coba kecil biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya, makanya ini tertutup untuk kita saja karena kita usahakan detail Bapak Ibu dan ini direkam. Bapak Ibu bisa tetap nanti bisa meminta rekaman ke sekretariat kita supaya Bapak Ibu bisa menguasai. Satu hal yang paling saya inginkan Bapak Ibu bisa mandiri mengolah data nanti. Jadi tidak tergantung sama orang lain. Ya, jadi kalaupun nanti butuh diskusi lagi dengan saya, silakan Bapak Ibu pasca kegiatan workshop kita hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba jelaskan cukup kalau kita bicara data panel ini Bapak Ibu cukup banyak prosedur yang harus kita lalui Bapak Ibu. Dan memang Bapak Ibu riset kita di bidang akuntansi, keuangan khususnya Bapak Ibu itu identik sekali dengan data panel Bapak Ibu ya. Disertasi saya di bawah Ibu juga semuanya menggunakan STAP. Dua software yang sangat unggul di bidang data panel Bapak Ibu itu adalah seperti di universitas ternama Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Indonesia itu pengolahannya lebih banyak untuk Bapak Ibu dan lebih mudah karena dua-duanya saya bilang saya memenuhi tata cara Bapak Ibu lebih merekomendasilah dengan startup. Bapak Ibu melalui panitia Mbak Wiji dan juga tim sekretariat saya sudah mengirim Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah berhasil mendownload dan menginstalnya. Sebenarnya sih installnya tidak susah ya, karena yang penting mengaktifkan saja, tetapi jangan salah mengaktifkan, ikutin prosedurnya supaya bisa digunakan Bapak Ibu. Dan ini kan bisa digunakan selamanya Bapak Ibu. Itu salah satu keuntungan kita. Ya Bapak Ibu juga dapat softwarenya dan dapat rekaman videonya, panduannya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya dulu Bapak Ibu, misalnya kalau kita belajar Bapak Ibu seminggu di Universitas Indonesia, kita bayarnya mahal Bapak Ibu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, media Zoom seperti ini sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu, ya teknologi semakin canggih dan itu membuat segalanya lebih mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu harus kursus kemana-mana lagi, kita sudah menyediakan media semuanya untuk itu. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah berhasil menginstal softwarenya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal softwarenya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu apa 5 tahun lalu ya, 4 tahun lalu Bapak Ibu, mungkin saya narasumber juga di sini menggunakan Stata 12, lalu sekitar 15 dan sekarang juga masih 15 Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu. Dan ini masih yang lala untuk kita gunakan. Awal Bapak Ibu, saya terakhir atau katakanlah more option, lalu menginput data ke dalam software Statanya itu tidak menjadi sulit. Jadi tempatkan atau keluarkan dia dari file yang dikompil Bapak Ibu. Nah, software Stata Bapak Ibu atau pakai titik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tolong dicek karena kalau masih menggunakan tanda koma itu harus dirubah Bapak Ibu. Ya. Nah, masuk dulu ke kontrol panel Bapak Ibu. Lah bisa cari yang di punya saya clock and region bisa jadi sama posisinya dan Bapak Ibu kalau udah dari ada number format Bapak Ibu. Coba ini kita tahapan persiapan dulu berhasil mengolah datanya dan ini juga direkam Bapak Ibu paham itu bisa mengikuti rekaman. Jadi datanya harus menggunakan clock and region Bapak Ibu. Di sini desimal simbol titik desimal simbol itu dirubah. Kemudian baris yang grouping simbol itu dirubah menjadi tanda koma menggunakan tanda koma. Setelah Bapak Ibu apply dan oke kan, Bapak Ibu bisa ngecek kembali data Excel. Mudah-mudahan untuk digit desimal titik akan harus menggunakan jenis tanda titik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
itu sangat identik dengan data keuangan, tidak menyebut nama variabel. Cuman nanti kita coba mengolah data dua model minimal. Kalau regresi berganda otomatis banget biasa, tetapi yang paling banyak kan di dalam model penelitian disertasi, model moderating ataupun intervening, Pak Ibu ya. Jadi ini coba kalau Bapak Ibu melihat data yang saya sajikan Bapak Ibu akan menemukan di situ ada contoh data untuk intervening, ada contoh data untuk moderat, untuk unbalanced data. Ya, keuangan itu kan apalagi kalau Bapak Ibu misalnya variabel, misalnya earnings quality, Bapak Ibu menjabarkan rumusnya sangat panjang, masukkan banyak Bapak Ibu dari setiap harus dihitung berapa nilai earnings quality-nya misalnya. Nah, pola perhitungan itu Bapak Ibu itu banyak sekali. Biasanya kalau kita mau mengolah data dipisahkan dalam sheet yang tersendiri saya buat. Jadi di sini ini sudah data Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mengolah data sendiri, kan Bapak Ibu dibuat di dalam supaya apa? Olahan data mengikuti susunan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang kiri kolom A ini PTA, PTB, nah ini nama perusahaan. Ini saya ganti dengan VOB perusahaan. Ini menggunakan ID Bapak Ibu tergantung kita. Hanya yang persisten Bapak Ibu. Kalau kolom kode perusahaan, karena mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kinanya diberikan kode pada PTD angka 5 dan seterusnya Bapak. Itu Bapak Ibu diurutkan dari 16 sampai dengan 2020. Kalau bahkan Bapak Ibu polanya sama. Jadi nanti konsisten namanya itu adalah menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini contoh variabel, ada variabel Y1, Y2. Biasanya Bapak Ibu kalau membaca artikel, notasi Y itu adalah variabel dependen Bapak Ibu. Kalau ada Y1, Y2, berat. Atau alternatifnya Bapak Ibu, Y pemediasi. Ya, kali disertai dengan variabel apa gunanya biasanya supaya R square yang dihasilkan, koefisien determinasi yang dihasilkan itu tidak bias. Jadi kita menyertakan variabel-variabel independen yang sebelumnya, kontrol Bapak Ibu untuk menopang nilai dari RL penelitian kita lebih bagus. Jadi susunannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak input data. Ini kalau saya scroll ke bawah Bapak Ibu, nah ini ada sekitar 54 perusahaan kali 5 tahun. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi total datanya ini adalah 270. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan ini tentu Bapak Ibu nanti kalau ngolah data masing-masing bisa jauh lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti dulu istri saya juga menggunakan Stata ini menggunakan manufaktur negara-negara ASEAN Bapak Ibu. Jadi banyak sekali Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ribuan Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu yang pertama tampilan datanya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, pastikan susunannya mulai dari nomor, tahun, nama variabel. Cuma nanti Bapak Ibu, di dalam pengolahan data yang sebenarnya Bapak Ibu jangan menggunakan notasi Y1, Y2 atau X1, X2. Langsung singkatan nama variabel. Misalnya kalau itu profitabilitas diwakili dengan misalnya dengan ROA Bapak Ibu, maka ketiklah langsung dengan ROA. Atau size perusahaan misalnya ya ketiklah dengan size. Jadi jangan menggunakan notasi X, notasi Y, jangan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu submit ke jurnal yang bagus itu diminta digunakan singkatan. Di sini ada beberapa PPT. Yang pertama saya buka. Nah, kita coba berpraktek nanti yang pertama Bapak Ibu untuk model intervening Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah variabel Y1 di sini menempati posisi sebagai variabel intervening. Lalu ada variabel X7 dan X8 sebagai variabel kontrol. Kalau kita lihat model penelitian ini Bapak Ibu, yang Y2 itu ada 13 Bapak Ibu yang dihipotesiskan karena CX7 variabel kontrol X7 dan X8 itu tetap diuji sebagai variabel independen tetapi tidak dihipotesiskan. Jadi yang mau kita uji nanti adalah yang direct effect dari X1 2 3 4 5 6 baik ke Y1 maupun ke Y2. Jadi direct effect yang akan kita uji hipotesisnya itu ada 13.
Nah, sedangkan indirect effect-nya Bapak Ibu ada 6. Jadi total nanti itu adalah 19. Bagaimana indirect effect dari X1 ke Y2 melalui Z1 dan seterusnya Bapak Ibu. Untuk mengetahui nanti kekuatan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung maupun koefisiennya kita lihat menjadi positif, negatif dan lain sebagainya. Demikian juga moderating nanti Bapak Ibu kita lihat teknis pengolahannya. Nah, karena model datanya sudah seperti ini Bapak Ibu, kemudian tadi kita sudah menunjukkan di Excel bagaimana penyajian datanya. Nah, Stata ini Bapak Ibu adalah penggabungan model Windows dan sintaks Bapak Ibu. Ya, jadi ada tombol-tombol Windows yang bisa diklik Bapak Ibu, tetapi di sisi lain cara pengolahan datanya itu Bapak Ibu selalu menggunakan sintaks. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka YouTube atau cari di internet itu banyak sekali sintaks Bapak Ibu. Bahkan kalau saya tonton setiap hari misalnya video-video Bapak Ibu tentang tutorial Stata ini Bapak Ibu banyak sekali berbeda-beda dan memang Bapak Ibu software Stata itu luar biasa. Banyak sekali fasilitas di dalamnya Bapak Ibu. Di Stata 15 ini aja Bapak Ibu sudah bisa menggunakan SEM yang menggunakan kuesioner Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dulu ini kan Stata eViews itu ada spesialis data panel Bapak Ibu. Sedangkan untuk model-model SEM yang menggunakan indikator Bapak Ibu seperti yang menggunakan kuesioner itu dulu didominasi oleh Lisrel Amos. Untuk full SEM ya Bapak Ibu ya, yang parsial ya bisa pakai Smart PLS dan lain sebagainya. Nah, tetapi Stata ini berkembang Bapak Ibu, semuanya dia bisa. Ya, jadi di atas SPSS banyak sekali fasilitas tambahannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan mengikuti praktek yang saya lakukan, Bapak Ibu tetap buka PPT-nya, PowerPoint-nya. Bapak Ibu lihat, ada sintaks saya buat Bapak Ibu yang berwarna biru. Misalnya ini Bapak Ibu yang saya blok. Ya, string replace, kemudian XTZ, no year. Ini adalah sintaks-sintaks. Nah, apa itu sintaks Bapak Ibu? Sintaks itu adalah instruksi untuk pengolahan datanya Bapak Ibu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya, sintaks itu adalah instruksi untuk pengolahan data Bapak Ibu. Jadi, proses pengolahan data yang kita lakukan itu Bapak Ibu berdasarkan instruksi kita. Kadang Bapak Ibu bisa saja nanti instruksi atau sintaks atau komen namanya Bapak Ibu ya, itu bisa error. Ya, bisa juga. Kenapa? Kalau misalnya salah. Contoh Bapak Ibu kan lihat di sini XTZ no year. Ini adalah setting Bapak Ibu bahwa kolom 1 itu adalah nomor atau bisa ID, kemudian year-nya itu adalah tahun yang kita teliti Bapak Ibu. Izin Pak Toto bocor persediaan. Ada suara-suara yang mengganggu Bapak Ibu ya. Ya Pak Toto Sugianto. Ya, oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bisa saja error Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya saya XTZ no tahun saya buat misalnya di sintaksnya. Nah, itu pengaruh Bapak Ibu. Makanya penting sekali penamaan semua variabel dan data-data Bapak Ibu konsisten dengan sintaks. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir review saya akan sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menguasai, tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu. Tinggal kita sajikan semuanya catatan sintaksnya, kita bisa run sekaligus prosesnya Bapak Ibu sampai selesai. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kita masukkan satu persatu. Saya sudah sediakan Bapak Ibu sembari saya jelaskan nanti arti sintaks itu untuk keperluan apa masing-masing. Kemudian Bapak Ibu ada 1-2 tambahan barangkali Bapak Ibu di file yang saya kirim belum ada. Di saya tambahkan pagi ini. Ada 1-2 Bapak Ibu di slide lah Bapak Ibu, tapi nanti slide update-nya ini bisa saya kirim nanti melalui sekretariat kita Bapak Ibu ya. Karena ada tambahan sekitar 2-3 slide lah kira-kira seperti itu. Nah, ini yang akan kita lanjutkan ke bawah nanti Bapak Ibu ya, beserta kita bahas coba bagaimana mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu
buka PPT-nya, kemudian buka juga Bapak Ibu data Excel-nya, kemudian Bapak Ibu kita buka juga software statanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika membuka software stata, tidak ada tulisan merah yang menyatakan gagal Bapak Ibu. Karena kalau ada tulisan merah, berarti nanti itu nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Kemungkinannya apa? Tidak mengikuti petunjuk menggunakan software stata ini Bapak Ibu, petunjuk install yang saya kirim Bapak Ibu. Ya, jadi karena kalau mengikuti itu tidak akan terjadi error. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tahap pertama Bapak Ibu kita akan input data. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Silakan yang ini, yang Excel ini Bapak Ibu yang mau mengikuti praktek dengan saya boleh mengikuti, yang mau fokus menonton saja nanti nonton rekaman silakan Bapak Ibu ya. Oke, yang ini Bapak Ibu perhatikan, saya blok mulai dari nomor, tahun, variabel, jadi mulai dari baris pertama paling atas itu kemudian saya scroll ke bawah. Jadi yang saya blok adalah yang kolom ini. Jadi kolom A tidak ya Bapak Ibu ya. Kolom A itu hanya ngasih penjelasan saja bahwa itu adalah nama perusahaan. Tetapi nama perusahaan itu sudah digantikan dengan kode angka. Angka 111 berarti itu adalah perusahaan A tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 misalnya. Oke, ini saya blok Bapak Ibu, lalu saya copy ya, Ctrl C misalnya. Kemudian Bapak Ibu saya buka software statanya. Yang ini Bapak Ibu ya. Di sini ada Windows, kemudian data editor Bapak Ibu. Silakan diklik Windows data editor. Kemudian di sini kita paste Bapak Ibu, Ctrl V kalau udah terbiasa menggunakan Ctrl C, Ctrl V Bapak Ibu ya, atau edit pas kalau Bapak Ibu mau menggunakan tombol Windows-nya. Saya Ctrl V, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Karena baris pertama itu adalah penamaan variabel Bapak Ibu, maka kita klik variable names. Kita klik variable names Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kecil ya Bapak Ibu tulisnya ya. Tapi Bapak Ibu coba sesuaikan apa yang tuh ada no Y2, Y1, X1 sampai dengan CX8 misalnya Bapak Ibu ya. Jadi itu data-data yang kita masukkan semuanya Bapak Ibu. Nah, waktu menginput data seperti ini Bapak Ibu, ada potensi Bapak Ibu berwarna merah. Bisa saja di kolom variabel tertentu, misalnya berwarna statanya mendeteksi, ya, mungkin meragukan jenis datanya Bapak Ibu, bisa saja. Atau benarkah ini kosong, ataukah nol, dan lain sebagainya, biasanya dikonfirmasi Bapak Ibu. Ya, nah oleh sebab itu baik ada warna merah maupun atau tidak Bapak Ibu, saya tetap menganjurkan untuk pertama sekali Bapak Ibu tetap lakukan string replace yang ini Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan sintaks ini Bapak Ibu, ini menormalkan data-data yang dianggap oleh stata memiliki masalah atau butuh konfirmasi apakah data itu memang seperti itu adanya. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu silakan Ctrl C dulu sintaksnya, Ctrl C dulu sintaksnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita sorot tombol statanya Bapak Ibu di bagian bawah, itu kan ada dua tampilan. Di kanan itu data editor, di kiri itu stata. Ya Bapak Ibu ya, kita pilih yang kiri. Dan itu di bagian bawah Bapak Ibu ada komen. Bapak Ibu bisa geser agak ke atas dan lain sebagainya ya, supaya terlihat lebih jelas. Nah, komen itu adalah tempat memasukkan sintaksnya Bapak Ibu, supaya stata mengolah datanya. Misalnya yang tadi Bapak Ibu, saya paste di sini string replace Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, itu dulu langkah pertama. Nah, ini sebenarnya mengkonfirmasi data itu apa adanya seperti itu. Tadi saya katakan baik nanti Bapak Ibu kalau ngolah data sendiri ada warna merah atau tidak, lakukan aja stringnya Bapak Ibu. Ini sintaks untuk mengkonfirmasi itulah data apa adanya yang akan kita olah dalam model penelitian kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baru tahapan yang kedua Bapak Ibu, kita setting bahwa
Kolom pertama dan kolom kedua itu adalah nomor. Nomor itu mewakili kode perusahaan. Nggak selalu nomor ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau nonton YouTube yang lain, searching di internet, kadang-kadang ini menggunakan form, misalnya perusahaan. Atau misalnya ID, bisa saja Bapak Ibu. Terserah ya, tapi saya sudah menggunakan NO atau saya wakili dengan sintaks nomor, kira-kira begitu ya. Nah, saya buat seperti ini Bapak Ibu, dia akan mendeteksi data kita lengkap atau tidak. Set, jadi men-setting datanya Bapak Ibu. Silakan dikontrol C. Kita masuk ke dalam tata sintaksnya, komennya Bapak Ibu. Saya paste di sini lagi. Jadi Bapak Ibu, sepanjang kita Bapak Ibu mengikuti praktek tidak akan terlalu repot Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengcopy sintaks-sintaks yang saya buat. Tetapi pahami filosofi sintaksnya Bapak Ibu, supaya nanti ketika Bapak Ibu itu membuat sintaks sendiri itu menjadi paham caranya bagaimana. Oke, saya enter. Bapak Ibu lihat di sini hasil yang dihasilkan. Jadi tahunnya itu adalah 2016 sampai dengan 2020. Di atas itu dibuat di sini strongly balanced, Bapak Ibu, artinya datanya lengkap semuanya. Ada. Tidak ada perusahaan yang hilang 1 tahun misalnya. Kan bisa saja Bapak Ibu. Nah itu kita bicarakan di akhir pertemuan. Kalau misalnya ada yang kita teliti 54 perusahaan, tapi ada 5 perusahaan di antaranya nggak lengkap datanya. Misalnya tahun 2017 hilang. Nah, kemudian ada perusahaan yang lain 2016 hilang. Atau belum berdiri pada saat itu. Atau belum go public pada saat itu. Sehingga belum ada di dalam emiten bursa efek misalnya. Bisa saja Bapak Ibu. Nah, kalau nanti datanya tidak balance, di akhir pertemuan kita review Bapak Ibu. Nah, kalau contoh yang pertama ini Bapak Ibu, contohnya datanya lengkap. Nah, selalu harus seperti ini Bapak Ibu. Kalau mungkin distinct replace tidak wajib, tetapi saya sarankan, tetapi extended no year ini Bapak Ibu adalah sintaks yang wajib. Kenapa menggunakan no year? Karena Bapak Ibu, di Excel saya menulisnya yang atas ini Bapak Ibu, ini yang saya kuningin ini Bapak Ibu, no year. Walaupun Bapak Ibu di Excel saya buat dengan huruf besar N dan Y-nya, tetapi begitu masuk stata Bapak Ibu, dia tampilannya itu akan huruf N biasa. Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas. Kanan atas Bapak Ibu. Di situ ada Y2, Y1, semua menggunakan huruf kecil. Maka sintaksnya semuanya menggunakan huruf kecil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini nama variabelnya saya buat adalah X1, X2, dan seterusnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membuat nama variabelnya berbeda, misalnya Y1 digantikan dengan ROA misalnya, Y2 digantikan dengan misalnya size perusahaan, misalnya diwakili dengan size, maka sintaksnya harus menyesuaikan. Maka sebenarnya Bapak Ibu tergantung kebutuhan kita. Sintaksnya itu adalah yang ini Bapak Ibu, XT-SUM dan juga summarize. Kalau ini Bapak Ibu, ini tidak permanen, tergantung variabelnya. Bapak Ibu masih ingat, tadi variabel yang saya tunjukkan, model yang kita olah, contoh itu Bapak Ibu betul punya itu ya. Kalau sumpahnya Bapak Ibu cuma punya 4 variabel, maka di sini hanya 4 variabel. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi Bapak Ibu, sebenarnya sintaks itu adalah yang ini, XT-SUM Tuhan. Ya. Nah, apa yang bisa dihasilkan dari kedua sintaks ini Bapak Ibu? Misalnya nih, ini Bapak Ibu, XT-SUM misalnya. Coba dimasukin satu-satu ya Bapak Ibu ya. Sintaks ini akan menghasilkan Bapak Ibu statistik deskriptif. Silakan di enter. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan ditunjukkan informasi bahwa total dananya 270, perusahaannya 54, periode waktunya 5 tahun. Ya, biasanya yang kita gunakan adalah yang overall Bapak Ibu, mulai dari rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum Bapak Ibu ya. Kalau between itu adalah antar sampel perusahaan, within itu beda-beda tahunnya Bapak Ibu. Misalnya tahun 2016, 17, 18 antar tahun, kira-kira seperti itu.
Tapi kalau kita menggunakan di disertasi, Bapak Ibu biasanya menggunakan yang overall. Nah, jadi sintaks ex-sum itu Bapak Ibu adalah sintaks untuk menghasilkan statistik deskriptif. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kalau mengolah data disertasi, kita mulai dari statistik deskriptif. Data udah dapat misalnya ya, tapi data-data jawaban responden Bapak Ibu, bukan data demografi responden. Kalau data demografi responden, pria, wanita, umur, saya kira tidak harus menggunakan software. Bapak Ibu bisa langsung hitung sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian demikian juga yang kedua Bapak Ibu, yang ini summarize Bapak Ibu, ini mungkin lebih simple ya, tidak banyak, summarize aja kita masukin, kita copy Bapak Ibu, Ctrl C, lalu masukin ke sini Bapak Ibu, saya paste. Nah, ini hanya menunjukkan Bapak Ibu yang lebih singkat. Ada di sini variabelnya, kemudian ada observasinya, semua sama 270. Kemudian ada min, standar deviasi, minimum, maksimum. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, kalau mengolah data Bapak Ibu, mungkin yang biasanya kita bahas itu adalah minnya Bapak Ibu, rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Karena kalau bicara Bapak Ibu, maksimum, minimum, ya mungkin itu ya boleh disebutkan di dalam penjelasan kita, tetapi tidak terlalu dimaknai. Kenapa? Ya itu adalah datanya. Tapi kenapa kalau rata-rata Bapak Ibu cenderung digali lebih dalam? Karena rata-rata ini Bapak Ibu berbicara tentang capaian perusahaan. Misalnya gini, kalau rata-rata labanya itu atau rasio likuiditasnya misalnya saya katakan 2,8 misalnya Bapak Ibu, rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, itu lebih bisa disimpulkan Bapak Ibu, masalah perusahaan selama periode penelitian. Gitu, dari rata-rata itu. Makanya sering sekali Bapak Ibu di dalam statistik deskriptif, minnya itu yang dikejar, minnya itu yang digali lebih dalam. Ya, dibandingkan informasi yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini kita masih belajar cara ngerannya. Kalau urutan selanjutnya, nanti Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kalau kita mengolah data panel itu nanti Bapak Ibu, kita mulai dari pemilihan model terbaik Bapak Ibu. Apakah common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Tetapi itu nanti Bapak Ibu. Ya, kita belajar dulu cara memasukkan dan memahami beberapa output dari statanya yang penting-penting Bapak Ibu, yang biasanya harus kita suarakan atau harus kita jelaskan di dalam penelitian kita. Nah, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu, silakan yang mengikuti kalau bisa Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan di sini. Setelah summarize, misalnya ini korelasi Bapak Ibu. Sebenarnya sintaks korelasi itu cuma CORR, correlation Bapak Ibu. Nah, tetapi karena variabel saya ada Y1, ada Y2, kemudian sampai dengan kontrol 8 Bapak Ibu, maka ini saya copy semuanya Bapak Ibu. Ya, nah ini saya masukkan ke dalam statanya kita Bapak Ibu. Di sini CORR, saya enter. Nah, ini hasilnya. Oke, ini juga menarik untuk saya jelaskan Bapak Ibu. Kenapa kalau kita Bapak Ibu mendownload artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi, kalau dia pengolahan data keuangan, data panel Bapak Ibu, suka sekali menyajikan data korelasi atau hasil korelasi di bagian awal Bapak Ibu. Biasanya setelah statistik deskriptif. Sebelum mereka melakukan uji hipotesis Bapak Ibu. Kenapa kerap sekali data panel menyajikan data korelasi Bapak Ibu? Ada maknanya Bapak Ibu. Uji korelasi ini Bapak Ibu adalah identifikasi awal apakah ada masalah data atau tidak. Khususnya masalah apa? Masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi Bapak Ibu. Nah, apa itu multikolinearitas? Kan itu adalah bagian dari uji asumsi klasik, uji kualitas data. Kenapa? Karena data kita itu perlu berkualitas Bapak Ibu. Kalau data kita itu tidak memenuhi standar kualitas Bapak Ibu, maka kita tidak bisa mengeneralisasi hasilnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengeneralisasi hasilnya kalau misalnya Bapak Ibu kita tidak memenuhi standar kualitas data. Kalau data panel ya disebut dengan uji asumsi klasik. Di sana ada uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, kemudian normalitas, dan lain sebagainya.
Walaupun Bapak Ibu ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Nanti Bapak Ibu kalau baca di artikel-artikel Bapak Ibu itu punya kriteria masing-masing. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, saya mulai misalnya kalau korelasi ini Bapak Ibu mendeteksi multikolinearitas dan autokorelasi. Bahasa sederhananya Bapak Ibu, uji multikolinearitas itu adalah uji untuk memperhatikan Bapak Ibu jangan sampai variabel independen itu memiliki keeratan data atau hubungan data atau pergerakan data yang mirip. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita S1 kan banyak melihat skripsi, misalnya gini ya, pengaruh ROA-ROE terhadap return saham. Sebenarnya antara ROA dan ROE mengandung unsur kemiripan data, mengandung unsur pergerakan data yang cenderung sama Bapak Ibu. Ketika ROA naik, maka ROE akan naik. Ketika ROA turun, maka ROE akan turun. Return on asset dan return on equity Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dalam perspektif kualitas data panel itu tidak cocok Bapak Ibu. Cukup satu saja. Kenapa? Karena memiliki kemiripan data. Jadi karena memiliki kemiripan data Bapak Ibu, maka cukup diwakili satu gitu. Sama halnya gini, Bapak Ibu, rasio likuiditas itu kan ada banyak. Lalu Bapak Ibu likuiditas pertama quick ratio misalnya Bapak Ibu tempatkan sebagai X1. Kemudian likuiditas biasa misalnya aktiva lancar bagi utang lancar Bapak Ibu tempatkan sebagai X2 misalnya. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Cenderung mengalami multikolinearitas. Multikolinearitas adalah deteksi apakah antar variabel independen memiliki kemiripan data, memiliki kemiripan pergerakan data yang sama, sehingga jika itu terjadi direkomendasikan salah satu aja digunakan variabel independennya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari mana itu kita lihat? Misalnya ini Bapak Ibu, contoh. Saya melihat kolom yang X1, ini saya blok Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lihat. Nah, di kolom X1 ini adalah korelasi dengan X1. Pasti sempurna Bapak Ibu, yang ini. Karena korelasi itu kan tingkatannya per 20%. Misalnya gini ya, 0,01 sampai dengan 0,20 tingkat korelasinya sangat rendah. 0,21 sampai dengan 0,40 korelasinya rendah. 0,41 sampai dengan 0,60 korelasinya sedang. 0,61 sampai dengan 0,80 korelasinya tinggi. Kemudian 0,81 sampai dengan 0,99 korelasinya sangat tinggi. 1 korelasinya sempurna. Nah, satu itu adalah korelasi dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah itu 1, 1, 1 semua, karena itu adalah korelasi dengan variabel itu sendiri. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, yang di bawahnya, coba lihat. Korelasi X1 dengan X2, X2 dari barisnya, X1 dari kolomnya, itu mencapai 79,30%. Kemudian antara X1 dengan X3 Bapak Ibu itu mencapai 78,14%. Ini Bapak Ibu mengandung potensi, tapi belum. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya gini, dimasukkan dalam kategori bermasalah dalam hal multikolinearitas kalau korelasi antar variabel independen di atas 80%. Nah, tetapi Bapak Ibu, meski ini belum masuk kategori multikolinearitas terjadi, tapi nanti kalau ada masalah multikolinearitas Bapak Ibu, maka yang harus kita evaluasi pertama sekali adalah X1. Kenapa? Karena X1 itu memiliki keeratan hubungan dengan X2 dengan X4. Nah, satu variabel itu memiliki korelasi yang tinggi dengan dua variabel yang lainnya. Variabel yang dimaksud adalah X1. Kalau lihat hasilnya dengan yang lain Bapak Ibu, maka X1 yang berpotensi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kenapa saya katakan kalau kita membaca data artikel-artikel yang kita download misalnya dari jurnal-jurnal internasional yang pengolahan datanya pakai Stata atau eViews Bapak Ibu, kenapa disajikan hasil korelasi? Karena itu adalah deteksi awal untuk menilai apakah data berkualitas atau tidak.
Nah, kalau multikolineritas itu melihat korelasi antar variabel independen, baik S1 dengan X2, X2 dengan X3, X3 dengan X4, dan seterusnya. Kalau yang kedua, autokorelasi, itu adalah penilaian korelasi antara variabel independen semuanya dengan variabel dependennya. Misalnya di kolom Y2. Bagaimana korelasi Y2 dengan Y1? 63,92%. Korelasi Y2 dengan X1 itu 20,48%. Nah, tidak ada yang tinggi ya, karena nggak ada yang di atas 80%. Nah, kalau ada yang tinggi, itu berarti memiliki potensi terjadi masalah autokorelasi. Apa itu autokorelasi, Bapak Ibu? Sederhananya pengertiannya gini, autokorelasi itu kita jangan sampai menguji sesuatu yang udah pasti, Bapak Ibu. Ya, saya pernah melihat judul di internet, Bapak Ibu. Mungkin skripsi kali itu ya, Bapak Ibu. Dibuat begini judulnya. Coba Bapak Ibu simak. Biaya bahan baku, biaya harga langsung, dan biaya overhead terhadap harga produksi. Nah, itu kan satu, kalau biaya bahan baku tinggi ya harga pokok tinggi. Nah, kenapa? Karena dalam satu struktur perhitungan, Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin gitu. Jadi jangan meneliti sesuatu yang tidak penting, jangan meneliti sesuatu yang udah pasti. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, misalnya pengaruh kenaikan BBM terhadap kenaikan ongkos angkutan. Nah, itu udah pasti, Bapak Ibu. BBM naik, ongkos angkutan naik, itu udah pasti. Jadi jangan membuang waktu, Bapak Ibu, membuat penelitian di mana hasil penelitiannya kita udah tahu dulu sebelum diteliti, Bapak Ibu. Ya, jadi itu makna dari uji autokorelasi. Jangan sampai meneliti sesuatu yang sudah pasti berpengaruh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kandungan ilmiahnya menjadi rendah. Karena orang udah tahu, Bapak Ibu, hasilnya. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang kita yang berprofesi dosen ini, misalnya ya Bapak Ibu ya, pengaruh jabatan akademik terhadap tingkat perolehan serdos misalnya ya, makin tinggi jabatannya ya makin tinggi uangnya, apalagi kalau masa kerjanya udah lama. Sesuatu yang enggak. Nah, itulah manfaat Bapak Ibu, kenapa korelasi itu sering sekali ditampilkan setelah statistik deskriptif sebelum pengujian hipotesis, Bapak Ibu. Itu biasanya dia akan menceritakan bahwa data ini bagus, ya, efek atau katakanlah potensi terjadinya multicol tidak ada karena misalnya antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang lebih dari 80%. Kemudian autokorelasi juga tidak ada potensinya karena korelasi antar variabel dependen dengan semua independennya misalnya tidak ada yang melebihi 80%. Biasanya seperti itu bunyinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat PowerPoint yang selanjutnya. Nah, ini contoh kalau kita mau menguji hipotesis, regresi lah Bapak Ibu ya. Tapi nanti urutannya seperti yang saya katakan tadi, bukan dari sini duluan, nanti dari mulai pemilihan model terbaik Bapak Ibu. Karena kalau kita nanti Bapak Ibu udah menentukan pemilihan model terbaik, berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti hasilnya adalah random effect model, maka uji asumsi klasik nggak dibutuhkan, kira-kira begitu ya. Tapi kalau fixed effect model ada yang dibutuhkan, ada yang tidak, seperti itu. Tetapi ini kita teknis secara olahnya dulu kita lihat. Nah, di dalam fungsi regresi Bapak Ibu, sintaksnya adalah regres. Kemudian Bapak Ibu, yang mana variabel dependen itu ditempatkan paling depan, misalnya Y1. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, model penelitian kita yang saya tampilkan di awal tadi yang ini, Bapak Ibu, sebenarnya model penelitiannya ini ada dua. Persamaan pertama itu adalah terhadap Y1, yaitu ada 6 variabel independen. Persamaan yang kedua adalah terhadap Y2. Ya, kalau kita ngolah pakai SPSS ini Bapak Ibu pasti 2 kali, kira-kira begitu ya, terhadap Y1 dan kemudian terhadap Y2. Indirect efeknya kalau SPSS nggak bisa, harus hitung manual. Kalau di sintaks, kalau di stata bisa dengan sintaks tertentu Bapak Ibu ya. Nah, dalam contoh yang tadi kita uji dulu persamaan yang pertama terhadap Y1 misalnya Bapak Ibu. Ya, kita menggunakan regres yang ini, jangan lupa. Jadi ini adalah sintaksnya. Setelah sintak regression maksudnya Bapak Ibu, diikuti dengan variabel dependen, kemudian diikuti dengan variabel independen.
misalnya sampai dengan X6, X1 sampai dengan X6. Ini saya copy Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu susah ya, tinggal Ctrl C, Ctrl V saja. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini saya klik di sini. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi sederhana sekali sebenarnya ya, hanya masukkan regres, tinggal ditempatkan Y1-nya paling depan kalau dia sebagai dependen. Kira-kira gitu. Pokoknya setelah kata sintaks regres, yang diikuti dengan variabel di belakangnya itu pasti harus sebagai variabel dependen. Nah, ini pun terlihat Bapak Ibu. Perhatikan yang saya blok ya. Nah, di sini dia menempati posisi variabel dependen. Kemudian di bawahnya adalah variabel independen. Ini hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini banyak Bapak Ibu luarannya, tapi saya jelaskan yang penting-penting saja dan yang saya tahu. Karena nggak semua juga saya tahu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak pernah dibahas. Kadang tampilan di dalam artikel juga nggak pernah dibahas Bapak Ibu. Misalnya number of observation, kita tahu ini total data. Kemudian ini adalah nilai F hitung Bapak Ibu. Kalau nilai F hitung ini kalau 52 itu sudah pasti lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Ya, karena kan Bapak Ibu, uji F itu kan adalah uji ANOVA, uji bersama-sama. Atau uji model, istilah kalau dari artikel luar Bapak Ibu. Uji model itu maksudnya adalah pasangan variabel independen maupun variabel moderating kalau ada itu sudah bagus dalam menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Itu namanya uji F. Kalau di Indonesia namanya uji bersama-sama. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau F hitungnya 52 itu sudah pasti signifikan Bapak Ibu. Karena perhitungan F itu paling tinggi mungkin 4,3. Nah, kalau F hitungnya 52 pasti lebih besar dibanding dengan 4 atau 3. Udah, cuman ini bisa dilihat T tabelnya kalau mau kita lihat ya Bapak Ibu ya. Tinggal lihat aja. Misalnya ini kolom yang ke-6, baris yang ke-263. Biasanya itu kalau kita mau melihat tabel F. Nah, probability F-nya Bapak Ibu di bawah 5%. Ini kan 0,000. Berarti sangat signifikan. Nah, ini artinya sama ya Bapak Ibu ya. F hitung dengan probability F ya artinya sama. Kalau dia sudah signifikan, itu berarti modelnya bagus. Modelnya bagus, itu berarti modelnya bisa digeneralisasi. Artinya apa? Bisa digunakan sebagai landasan kebijakan pengambilan keputusan strategis. Kenapa? Karena hasil statistiknya sudah dimaknai dengan benar. Kalau kualitas datanya sudah bagus. R-square adalah koefisien determinasi, ya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, termasuk kemampuan variabel moderating kalau ada tergabung dalam sebuah model. Nah, R-square ini Bapak Ibu biasanya salah satu yang pendapat yang selalu saya ingat, dia mengelompokkan menjadi 3. Misalnya contoh, di bawah 33% modelnya jelek, 33 sampai dengan 66% misalnya modelnya sedang, kemudian di atas 66% modelnya bagus, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau data panel memang Bapak Ibu, itu jarang sekali yang tinggi, Bapak Ibu ya. Kalau data panel enggak selalu tinggi Bapak Ibu. Kalau data panel itu lebih cenderung biasalah 50-60%, jarang sekali menyentuh angka 80% Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian adjusted R-square, ini adalah R-square yang sudah dikoreksi errornya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau di dalam buku-buku statistik, kalau regresi berganda, maksudnya independennya lebih dari 1, gunakanlah adjusted R-square karena lebih tepat katanya. Tapi kalau regresi sederhana, pakai R-square. Silakan Bapak Ibu yang mana aja boleh dipakai. Ya, sedangkan kalau root mean C ini Bapak Ibu ini adalah standar deviasi residu, nggak pernah dibahas, jarang lah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam memaknai hasil pengujian hipotesis, nah biasanya yang kita lihat yang penting-penting adalah yang ini Bapak Ibu, koefisien, kemudian nilai T statistiknya, kemudian V-values-nya yang ini Bapak Ibu. Nah, misalnya bagaimana pengaruh X1 terhadap terhadap Y1? Pertama kita lihat ini Bapak Ibu, koefisiennya positif, kemudian T statistiknya 8,27, ini lebih besar dari 1,96, artinya signifikan Bapak Ibu. Dan ini 0,00, ini lebih kecil dari 5%. Jadi standar penerimaan hipotesis itu T statistiknya Bapak Ibu harus di atas 1,96 dan V-values-nya di bawah 5%. Ya, karena kita menggunakan 5%, walaupun ada 1%, ada 5%, ada 10% Bapak Ibu ya.
Kalau 1% biasanya 3 bintang, kalau udah di bawah 1%. Di bawah 5% 2 bintang, 10% 1 bintang. Tetapi aspek ilmu ekonomi, akuntansi rata-rata menggunakan 5%. Ya Bapak Ibu ya, jadi biasanya dalam disertasi juga kita pakai yang 5%. Nah, kenapa Bapak Ibu menggunakan 1,96? Itu udah baku Bapak Ibu. Jadi itu sudah kalau kita gambarkan Bapak Ibu bentuk apa namanya sebaran statistiknya pengujiannya ya 1,9 itu udah standar Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu kalau misalnya kita bicara kenapa lingkaran menggunakan VR kuadrat? Kenapa arus datang sama dengan arus keluar dalam rumus Kirchhoff misalnya waktu kita belajar SMA Bapak Ibu. Nah, itu udah standar Bapak Ibu. Ya, jadi T statistik itu standarnya 1,96. Kalau sudah di atas 1,96 berarti signifikan. Signifikan itu artinya berpengaruh besar Bapak Ibu. Ya, pengaruh besar. Nah, di koefisien Bapak Ibu, kalau tidak ada tanda negatifnya, itu berarti pengaruhnya positif. Kalau searah itu ya berarti ketika X naik cenderung Y1 akan naik. Ketika X1 turun cenderung Y1 akan turun. Itu namanya Bapak Ibu berpengaruh searah. Jadi hasilnya X1 itu Bapak Ibu berpengaruh signifikan dan pengaruhnya itu adalah positif Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, nah di sini kan ada beberapa contoh Bapak Ibu ya, bisa kita lihat ini juga signifikan Bapak Ibu, ini juga signifikan, tapi ada tanda negatifnya, baik di tes statistik maupun di nilai koefisiennya Bapak Ibu. Artinya apa kalau negatif? Pengaruhnya Bapak Ibu terbalik. X3 naik, Y1 akan cenderung turun. Demikian sebaliknya, ketika X3 turun, cenderung Y1 akan naik. Nah, kemudian ini tetap lebih besar dari 1,96 karena minusnya ini melambangkan arah pengaruh Bapak Ibu. Bukan berarti ini jadi di bawah 0, tidak. Tetapi 14,98 dengan arah yang pengaruh yang negatif. Kira-kira gitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi mulai dari X1, X2, X3, kemudian X6 ini signifikan. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Apakah hipotesis Bapak Ibu diterima atau ditolak? Tergantung Bapak Ibu. Misalnya gini. Kalau Bapak Ibu kan ada yang one tail, ada two tail. Waktu Bapak Ibu kita belajar Smart PLS itu dengan saya itu kira-kira beberapa bulan yang lalu ya. Kita ketemu juga. Nah, di situ juga saya sudah singgung Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan one tail, ada yang disebut dengan two tail. Kalau Bapak Ibu misalnya menyatakan begini, satu berpengaruh signifikan terhadap Y, itu kan kata kuncinya hanya berpengaruh signifikan. Berarti Bapak Ibu pokoknya di atas 1,96. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan X1 berpengaruh positif, nah itu berarti syaratnya dua Bapak Ibu. Pertama harus di atas 1,96, yang kedua koefisiennya harus positif Bapak Ibu. Karena kalau negatif itu kan artinya jadi berlawanan. Nah, contoh misalnya, mungkin nanti kalau dalam membahas moderating lebih kelihatan ya. Nah, kalau di sini kan misalnya X3 ini kan artinya bahwa X3 berpengaruh negatif terhadap Y. Kalau tadi hipotesisnya two tail, dua arah, Bapak Ibu hanya menyatakan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y, maka hipotesis diterima. Nggak peduli positif ataupun negatif. Tapi kalau statement Bapak Ibu di hipotesisnya menyatakan bahwa X3 berpengaruh positif, sementara hasilnya berpengaruh negatif, maka terjadi anomali. Cenderung hipotesis ditolak Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuat argumen yang bisa menjelaskan apa justifikasinya. Kesulitannya seperti itu Bapak Ibu. Biasanya yang harus kita hadapin. Dan saya Bapak Ibu biasanya kalau teman-teman Pak apa ya artinya menurut Bapak? Cenderung saya kesulitan Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya filosofinya itu Bapak Ibu yang lebih tahu, yang menguasai perumusan masalahnya sejak awal. Kenapa itu dibangun? Walaupun secara umum mungkin bisa, ya, tetapi biasanya Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, jadi memahaminya seperti itu Bapak Ibu. Kalau dalam regresi berganda mungkin nggak terlalu sulit. Cuman masalah positif negatif. Nanti kalau moderating Bapak Ibu masalah memperkuat memperlemah. Nah, itu akan lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Nanti kita bahas mengenai hal itu.
Nah, ini contoh regresi Bapak Ibu ya, memaknai kalimat-kalimat yang ada. Jadi total keseluruhan kalau kita lihat Bapak Ibu di antara X1 sampai dengan X6 ini ada 4 yang signifikan. X1, 2, 3, dan 6. 4 dan 5 tidak signifikan. Kenapa? Karena T statistiknya di bawah 1,96 dan values-nya tidak di bawah 5%, bahkan di atas 5%, sehingga hipotesis atau pengaruhnya tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Yang selanjutnya, apalagi? Ini regresi, ini tidak usah lah ya, kita lompat ya Bapak Ibu ya. Ini contoh regresi dari Y1, karena Y1 kan sebagai independen dia, kalau diuji pengaruhnya terhadap Y2. Ya, saya kira sama lah ya, nggak berbeda lah. Nah, sekarang kalau misalnya ada indirect efeknya, ya, structural equation modeling. SEM itu kan Bapak Ibu, structural equation modeling ketika ada jalur langsung, jalur tidak langsung. Jalur langsung dan jalur moderasi. Itu masuk kategori structural equation modeling. Bapak Ibu ya, termasuk data panel Bapak Ibu. Kalau misalnya model kita tadi ada intervening, berarti ada pengujian indirect effect. Itu masuk kategori SEM. SEM untuk data panel, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, sintaks ini Bapak Ibu mengikuti model yang tadi. Saya review ulang Bapak Ibu, perhatikan ya. Nah, ini berarti kan ada pengujian 6 indirect efeknya. Jadi bagaimana pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1, bagaimana pengaruh X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y2 melalui Y1. Nah, jadi yang mempengaruhi langsung terhadap Y1 ada 6, yang mempengaruhi terhadap Y2 itu ada 9 Bapak Ibu. Ya, jadi 6 variabel X, 1 variabel intervening, dan 2 variabel kontrol. Maka berdasarkan gambar inilah Bapak Ibu sintaks SEM-nya disusun. Nah, Bapak Ibu kesannya mungkin agak ribet. Ya, Bapak Ibu nggak akan hafal. Saya pun nggak hafal buatnya. Kalau mau saya olah, tinggal saya lihat aja formatnya. Tapi begini Bapak Ibu, sintaksnya dimulai dengan sintaks SEM, structural equation modeling, kemudian spasi, kemudian pertama di sini Bapak Ibu adalah variabel intervening. Lihat, pertama adalah X1 terhadap intervening, kemudian X2 terhadap intervening, kemudian X3 terhadap intervening. Demikian seterusnya Bapak Ibu, sampai X6 terhadap intervening. Jadi ini model yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk model yang kedua. Model yang kedua dia langsung Bapak Ibu, Y2 dipengaruhi oleh Y1, X1, X2, X3 sampai dengan CX8. Jadi sebenarnya kalau kita amati, cermati Bapak Ibu pelan-pelan, tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting acuannya adalah gambar yang tadi Bapak Ibu. Acuannya adalah gambar yang saya tunjukkan tadi. Sehingga berdasarkan itu membuat sintaks SEM-nya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi sintaks ini belum selesai Bapak Ibu. Nanti di slide selanjutnya harus ada, kita harus masukin namanya Istati efek yang ini. Supaya